Yo, hello semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang sudah pasti akan mereview apapun seputar Kamen Rider. Setelah membuat review tentang hal menarik dan kejutan yang mungkin saja akan terjadi di Kamen Rider Geats episode 35 yang akan tayang minggu depan sebanyak 4 kali berturut-turut, maka seperti biasa, Mimin di video kali ini tentu saja akan kembali melanjutkan review mingguan ini ke versi lain dengan membahas mengenai berbagai fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Geats episode 34 berjudul Ujung Tombak Geats yang baru saja tayang 2 hari lalu. Karena ya setelah menonton episodenya, Mimin menyadari bahwa di episode tersebut ada banyak sekali hal menarik yang terjadi dan mengungkap juga banyak fakta mengejutkan baru dari series Kamen Rider Geats yang sebelumnya masih jadi misteri. Dan ya, tanpa perlu membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat andalan dari S, yakni Sa Kokokaraga Highlight Toda. Pertama, Shuel, sang pendiri dari Desire Grand Prix. Sejak episode dimana Shuel pertama kali muncul di series Geats sebagai orang yang bertanggung jawab mengubah Mitsume menjadi Dewi Penciptaan, deskripsi karakternya sendiri hanya tertulis simpel sebagai manajemen DGP terdahulu. Dan ya, meski sebelumnya sudah ada tebakan tentang kemungkinan bahwa Shuel adalah orang dengan posisi tertinggi di DGP, tapi baru di episode 34 ketika dia muncul secara langsung di hadapan S dan Azuma, barulah terungkap secara pasti bahwa dia adalah pembuat asli dari game Desire Grand Prix yang sudah kurang lebih selama 2000 tahun berlangsung di berbagai zaman. Dan ya, karena perkaraannya yang sangat bombastis seperti ini, sesuai perkataan S, Shuel bisa ditebak kemungkinan besar merupakan sosok yang akan jadi final boss nanti. Kedua, Desire Grand Prix resmi digantikan. Dengan fakta bahwa Chirami aka Kamen Rider Glertus sudah gugur di tangan combo Geats dan Bava, maka dengan hilangnya sang Game Master, DGP season kali ini sudah resmi selesai dengan cepat, yakni hanya 2 episode saja. Dan di episode yang sama, yakni episode 34, Shuel sang pembuat DGP tanpa basa-basi langsung mengundang para peserta baru untuk mengikuti game yang dia selenggarakan, yakni Desire Royale. Ketiga, rencana berbahaya dari Kekera. Sebelumnya Kekera sudah mengatakan bahwa dia setuju dengan ajakan untuk membantu DGP, tapi dengan catatan khusus. Dia ingin melakukannya bukan dengan bertarung secara langsung, tapi menggunakan caranya sendiri. Dan di episode 34 terungkap sudah bahwa cara yang dimaksud Kekera ini adalah dia bekerja sama dengan Beroba untuk menawarkan pertukaran demi mengembalikan Keiwa yang hilang. Dan ya, meski Beroba memang setuju dan Keiwa berhasil kembali, tapi rupanya rencana Kekera belum berakhir di sana. Berhubung dia sebelumnya juga sudah menyuruh Sarah Onesan untuk berjanji akan ikut di Desire Royale jika Keiwa bisa kembali. Sehingga pada akhirnya Sarah Onesan di episode 34 terpaksa ikut di Desire Royale demi Keiwa. Sementara di sisi lain, Kekera juga tetap saja membuat Keiwa ikut di Desire Royale juga. Ya, jujur saja, di episode ini Kekera kesannya sangat jahat dan licik sekali. Keempat, Daichi Isuzu kembali. Yap, meski di DGP episode 33 Daichi tidak masuk sebagai peserta yang diajak untuk mengikuti DGP buatan Chirami yang bertujuan untuk mengalahkan Bava dengan kekuatan Jamashina, tapi tenang saja, itu sama sekali bukan berarti beliau tidak akan kembali di series Geats. Berhubung di episode 34, beliau ini ternyata jadi salah satu orang yang diundang langsung oleh Shuel untuk mengikuti Desire Royale dengan fakta bahwa dia mendapatkan kiriman Hatena Mission Box dari langit. Dan beberapa saat kemudian terlihat dengan jelas bahwa dia sudah muncul di Desire Royale sekaligus berubah kembali menjadi Kamen Rider Nasbaro untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kelima,
tentang alasan comebacknya S. Well, setelah di episode 33, S secara mengejutkan berhasil comeback dengan alasan yang sama sekali belum diketahui. Di episode 34, mengenai kejadian mengejutkan ini dibahas lebih dalam dengan Azuma yang menanyakan kenapa S bisa comeback dan Sumuri yang menemui S secara langsung. Dan ya, walau masih belum ada konfirmasi pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi sampai S bisa comeback, tapi setidaknya untuk sekarang sudah ada indikasi jelas bahwa kembalinya S ini ada hubungannya dengan Sumuri yang mengharapkannya. So, untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu review tentang berbagai fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Kids episode 34 versi Rider Review.